Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang nanyain kenapa saya belum bikin review match, padahal Persibnya menangnya juga gede gitu ya. Ya karena ini berkaitan tentu saja dengan prediksi saya di video sebelumnya ya. Saya udah mengira ini akan menang dan menang besar sebetulnya. Kalau Gus Dul kan ngomongnya tipis ya. Saya bilang ini besar. Ini ada apa? Ada gap terlalu jauh nih. Andai kata Persibnya top perform ya, dan alhamdulillah memang mereka main maksimal. Jadi kalau kita perhatikan udah makin nyetel ya Boyan Hodak ini punya para pemain. Ini belum nanti kalau putaran kedua dia bawa yang selera dia pas transfer window gitu. Jadi kemarin itu tetap saya pikir utamanya itu ada di duo Brazil ya. Kalau Ciro sama Da Silva anggaplah misalkan ya Cironya nggak perform, bisa digantikan sama siapa aja, supply ke Da Silva itu udah susah dihentikan ya. Nah ini kedepannya lagi nih, kalau misalkan Ciro oke, Da Silva oke, Ezra juga lagi bagus gitu ya, lalu pemain-pemain mudanya ngotot terus, di belakang gitu ya, di belakang. Kalau di belakang kemarin jujur aja itu nggak teruji ya, karena memang lawan kurang terengginas. Tapi kalau misalkan di belakangnya juga solid, ya itulah penampilan terbaik Persib ya. Nanti ujung-ujungnya produktif dan belakang sulit dibobol. Nah kalau misalkan kita perhatikan kemarin juga serangan dari sayap udah mulai variatif ya. Kelihatan kalau misalkan ada beberapa kali 2-3 kali bola macet tuh di tengah sektor gelandang, udah langsung nyari yang lain gitu ya, dikirim dulu ke belakang, nunggu wingbacknya manuver sampai garis tengah, nanti mereka bikin skema lewat sayap gitu, bagus banget lah. Terus pemain-pemain muda ya dikasih kepercayaan juga oke ya. Kalau masalah skill individu mah nggak perlu ditanya lah, udah oke banget gitu ya. Udah pada bagus sih, ada pemain Persib sanu goreng sebetulnya ya. Jadi kalau ada pemain Persib kelihatan nggak bagus, kelihatan jelek, itu bukan karena kualitas dia, tapi banyak faktor ya. Bisa jadi moodnya, lalu juga chemistry sama teman-temannya gitu ya, itu ngaruh. Dan sekarang kayaknya udah oke. Tingkat kepercayaan pelatih juga oke. Posisi kita udah tembus di atas 5 besar ya, udah makin bagus sebetulnya. Track juara, terbuka lebar ya, terbuka lebar. Nah kita ngomongin tentang luar lapangnya dong. Jadi gimana ini tiket family? Tiket family kemarin sudah berjalan dan saya pikir cukup berhasil ya. Nah ini nanti ada yang komen sombong kan, tapi kan bisa juga bahwa ini ada yang namanya itu progres ya. Kalau yang dulu mah udah terbangun puluhan tahun. Nah kalau yang ini dengan waktu singkat, saya pikir waktunya singkat ya. Jadi dalam tanda kutip Kahayang Napatedi itu kan terus dia paksain tuh melawan banyak orang, banyak opini dia paksain, tapi kelihatan terukur ya. Saya tuh ngelihat itu tolak awalnya itu ya, itu dari lawan Dewa aja, Dewa United sepi banget, lalu perlahan ada yang datang dengan pacarnya, perlahan lagi ada SSB, itu mah SSB gratis. Nah jangan dulu dipoyok ya, tapi ini terukur gitu ya. Kumaha we carana, yang penting kan ada namanya itu, saya ini ngulang lagi ya. Jadi ada yang namanya, kalau bisnis itu ada namanya BEP, break even point ya. Nanti ketika dia anggap merugi gitu ya, lalu akan mulai naik. Nah itu udah mereka hitung tuh. Mereka atau manajemen ini lagi menghitung nanti akan tercipta segmen baru ya, segmen baru bobotoh gitu, dimana nanti bobotohnya tentu saja akan loyal, akan beli tiket, akan lebih banyak gitu ya. Dan kalau disebut rugi ya enggak juga. Gini loh, kalau misalkan tiket kayak dulu ya dijual laku banyak, pendapatan banyak, tapi kan langsung dikurangi denda karena penonton yang datangnya kan ada yang bawa flare dan lain sebagainya ya, denda aja udah ratusan juta. Nah kalau kemarin mungkin penjualan tiketnya nggak optimal kayak musim-musim sebelumnya, tapi dari mulai pendapatan itu udah bisa dihitung hemat sekian ratus juta gitu, karena nggak dapat denda gitu ya.
Jadi gini loh, maksud saya ini salah satu kelemahan terbesar orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu kalau udah nggak suka sama satu kelompok atau satu orang, maka nggak sukanya itu membabi buta, nganggap bodoh, nganggap nggak bisa, nganggap nggak mampu, pokoknya geleh gitu ya. Jadi jelek semuanya gitu. Padahal dalam hal ini, kalau kita mau lihat secara objektif, mereka-mereka yang nggak suka sama manajemen, yang nggak suka sama siapa, Pak Teddy Cahyono, itu harus mengakui dong. Kalau dari kepintaran, lalu manajerial, udah gitu pengalaman ya, lalu dukungan finansial ya dari konsorsium, dari Pak Glenn, ya Pak Teddy kan punya itu gitu loh. Nah ini persis nih orang-orang bodoh yang punya kebencian membabi buta, gara-gara saya ngomong gini ya, saya ngomong Teddy Cahyono punya kualitas, pasti langsung wah Eko mau ngebela manajemen, wah Eko mau berarti Pak Teddy, ya terserah. Cuma kalau saya tuh udah terbiasa, saya tuh kiprahnya udah nasional. Nah ini nih tuh ya, dulu di Badan Olahraga Profesional Indonesia gitu ya. Jadi saya tuh udah terbiasa melihat segala sesuatu itu dengan objektif ya, karena kan saya di nasional udah gitu. Jadi jangan dikira waktu saya di Bopi ya, gara-gara ngarana Eko Maung terus bobotoh Persib menguntungkan Persib, itu enggak. Jadi objektif ya, Persib disuratin, dikasih peringatan, lalu juga Persija kalau memang udah oke gitu ya, udah ini kita apresiasi, dalam rapat-rapat juga kita kasih tim-tim yang sudah profesional, nggak ada tunggakan. Beberapa kali Persija, Arema gitu masuk ya nggak apa-apa gitu. Jadi harus biasa untuk bobotoh ya, jangan tolol ya, jangan bodoh, jangan karena benci jadi beleguk gitu. Ada tuh banyak ya, kalau udah benci tuh jadi beleguk gitu ya, jadi membabi buta, semuanya nggak disukai, lalu ada pencapaian prestasi nggak diakui gitu. Jadi nggak boleh gitu, belajarlah untuk objektif ya. Jadi walaupun kalian nggak suka sama manajemen yang sekarang, tapi ternyata manajemen ini udah punya strategi dan terukur ya, terukur. Itu harus diakui ya, harus diakui gitu. Lagian orang-orang yang membenci, maaf ya, belum tentu pengalaman kerja, belum tentu tingkat pendidikan juga jauh lebih baik sama orang-orang manajemen Persib gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Enggak, ini serius karena ini kita kan ngomongin manajerial ya. Itu kan ada sekolahnya, ada ilmunya gitu. Nah, ada yang langsung membandingkan. Nah ini banyak yang nggak apple to apple. Saya ngomongin gini, manajemen dalam beberapa hal udah oke, dibandingkan dengan tapi tinggali GBLA kotor apa, itu mah beda hal ya. Itu manajemen terkait pengelolaan lain lagi gitu. Jadi walaupun sama-sama harus bagus, tapi itu hal yang nggak apple to apple ya, karena kan pengelolaan, lalu juga pengambil alihan aset segala macam, ntar ada waktunya juga gitu ya. Lalu ketika modal masuk nih, misalkan karena kepengelolaan stadion udah di PT PBB, nanti modal masuk, ada vendor-vendor segala macam, kan nggak bisa serta merta gitu ya. Oke teman-teman gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah adzan asar nih ya.